STP adalah Spanning Tree Protocol, protokol jaringan yang menjamin topologi jaringan bebas perulangan untuk penghubung Ethernet LAN. Fungsi dasar dari STP adalah untuk mencegah perulangan, penghubung, dan radiasi siaran yang dihasilkan dari mereka. Nah, ini juga bisa mencegah terjadinya looping. Lanjut aja ke prakteknya. Nah, di sini kita sudah berada di aplikasi paket tracernya. Di sini kita akan mencari yang namanya root bridge. Nah, root bridge ini biasanya kita harus mencarinya menggunakan bridge ID. Yang kedua itu menggunakan priority, dan yang ketiga itu menggunakan MAC address yang paling terkecil. Di sini karena bridge ID-nya dan priority-nya sama di setiap switch, maka kita akan mencari dengan cara MAC address terkecil. Caranya yaitu dengan mengetikkan enable, nah lalu show int VLAN 1. Nah, di situ kita akan menemukan MAC address-nya. Switch 2 dan switch 3 pun sama, kita pun harus mencari MAC address-nya. Caranya pun sama. Setelah menemukan 3 MAC address-nya, kita harus membandingkan mana MAC address paling terkecil. Jika menemukan yang paling terkecil, maka itu bisa dinamakan dengan root bridge. Nah, port yang menempel pada root bridge itu dinamakan designated port, yaitu fasternet 01, fasternet 02. Nah, selanjutnya di sini ada root port. Root port itu yang berdekatan dengan designated port yang berada di root bridge. Nah, root port ini merupakan adalah rute tercepat untuk root bridge. Di sini selanjutnya ada alternatif port. Cara menentukannya yaitu dengan cara mencari MAC address paling besarnya di antara dua switch tersebut. Contohnya 00E0 dan 0040 itu lebih besar 00E0. Maka di sini kita akan menyebutnya alternatif port. Dan jika menemukan MAC address yang terkecilnya, di situ dinamakan designated port juga. Di sini sekarang kita uji cobanya dengan mengaktifkan showing light. Nah, jika kabel yang berwarna oranye itu artinya alternatif port. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang COS. Apa itu COS? COS adalah speed. Itu artinya kecepatan kita saat mengirimkan paket data. Nah, di sini 10 MB itu sama dengan 100 COS dan 100 MB itu sama dengan 19 COS. 1 giga itu sama dengan 4 COS. Oke, di sini kita akan mengecek COS-nya dengan perintah enable configure terminal, lalu do show spanning tree. Nah, di sini tuh kita akan menemukan berapa si COS-nya. COS 19 itu bertanda 100 MB. Nah, port FA0/1 itu berkecepatan 100 MB, 0/2 itu berkecepatan 100 MB juga. Begitu pula dengan switch yang lainnya. Karena switchnya jenisnya sama, maka COS-nya pun akan sama, yaitu 19. Maka di setiap fasternetnya itu berkecepatan 100 MB sama rata. Di
sini selanjutnya kita akan memanipulasi cos. Kita cek fasternet 02 nya dan 01 nya 19 cos sama rata, dan di sini kita akan mengubah fasternet 0/1 nya menjadi kecepatan 100 MB. Kita tuliskan speed 10, maka dia akan mengubah kecepatannya menjadi 10 MB. Jika sudah konfigurasi, maka di sini akan ada perbedaan, yaitu alternatif portnya akan berubah menjadi di atas dan root portnya akan menjadi di bawah. Ini dikarenakan speed yang alternatif portnya itu menjadi 10 MB. Di sini kita coba hapus satu kabelnya, maka alternatif portnya pun akan menyala. Coba lihat spanning tree-nya dengan perintah do show spanning tree, dan di sini FA0/1 nya cosnya berubah menjadi 100 dan cosnya pun yang di atasnya akan menjadi 38. Di sini jika kita mengkonfigurasi speednya 100 lagi, maka dia akan ke posisi semulanya lagi. Oke, di sini kita akan mengubah priority-nya dengan perintah enable configure terminal, lalu spanning tree, VLAN 1, priority, lalu sebutkan angkanya. Priority itu ada kelipatannya. Coba di sini kita asal dulu, maka dia akan muncul kelipatannya berapa. Sekarang saya akan menggunakan priority 4096. Nah, maka di sini akan ada perubahan, yaitu alternatif portnya di atas, root portnya menjadi di bawah, karena barusan priority-nya kita kecilin. Cara mengembalikannya lagi yaitu dengan cara no spanning tree, maka dia akan berubah ke posisi semulanya lagi. Sekarang kita coba di switch sebelahnya sama perintahnya, tapi sekarang kita akan coba priority-nya dengan angka yang besar. Karena priority-nya kita besarin, maka fasternet 0/2 di root bridge itu akan menjadi alternatif port. Oke, sekarang kita masuk ke PVSTP. Sekarang yang dibutuhkan yaitu menambahkan 2 buah komputer, lalu hubungkan dengan kabelnya. Sekarang yang kita lakukan yaitu memberi trunking pada fasternet 0/1 sampai 2. Sekarang kita akan manipulasi fasternet 0/3. Dia akan diberikan akses VLAN 1. Di sini kita wajib membuat VLAN. Lalu fasternet 0/4 itu akan ACC VLAN 2. Yang switch atasnya pun sama konfigurasinya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini di switch ketiga itu kita
kita akan masuk ke enable configure terminal. Di sini adalah konfigurasi yang paling terpenting. Jangan lupa diterang dulu sebelum itu. Sesudah diterang, kita akan membuat VLAN 1 dan VLAN 2. Lalu di sini spanning tree VLAN 2 dengan kita masukkan priority-nya harus kecil agar portnya aktif. Selanjutnya di sini pemberian IP agar bisa kita uji coba. Di sini VLAN satunya saya akan beri IP 10 10 10 dan VLAN 2-nya yaitu 20 20 20. Nah, di sini adalah tahap uji coba simulation. Kita akan coba ping dari VLAN 1 ke VLAN 1. Maka dia akan mengambil jalan, yaitu jalur ke atas. Jika kita mengambil jalur ke bawah, maka itu akan ditolak oleh switch sebelahnya. Selanjutnya akan uji coba yaitu ping antar VLAN 2. Dan di sini VLAN 2 akan mengambil jalur yang paling bawah. Jika menggunakan jalur paling atas, maka dia akan ditolak. Jadi di sini intinya VLAN 1 dan VLAN 2 itu akan mengambil jalurnya sendiri. VLAN 1 ke atas dan VLAN 2 itu ke bawah. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat topologi baru, 2 switch dan juga 2 komputer. Selanjutnya untuk menentukan root bridge, di sini kita akan menentukannya menggunakan MAC address yang paling terkecil, sama seperti yang 3 switch tadi. Switch yang kanan itu MAC address yang kecil, maka itu akan menjadi root bridge. Karena MAC address yang switch kanan itu lebih kecil, maka Fasternet 0/1 dan 0/2 yang kanan itu akan menjadi designated port. Kabel yang berwarna oranye itu seperti biasa, yaitu alternative port, dan yang atasnya itu root port.
Oke, sekarang kita akan memindahkan root bridge-nya menjadi switch yang paling kiri. Itu akan ada beberapa tahap. Cara manipulasinya dengan perintah spanning tree VLAN 1 root. Selanjutnya kita akan mengubah root itu menjadi primary, maka ia akan menjadi root bridge. Jika secondary, dia akan menjadi non root bridge. Di sini kita cek do show spanning tree dan switch ini akan menjadi root. Oke, jika root bridge-nya di kiri, maka alternative port-nya itu akan berubah menjadi di kanan. Selanjutnya kita akan mencoba memindahkan altar port-nya menjadi di atas dan root port-nya menjadi di bawah. Caranya yaitu dengan cara mengecilkan speed di Ethernet 0/1-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu saat port kita itu mati, itu ada tahapannya. Yang pertama yaitu listening. Listening itu akan memakan waktu 15 detik dan learning itu akan memakan waktu 15 detik. Saat listening dan learning sudah selesai, maka di sini akan muncul yang namanya forwarding. Forwarding itu artinya menyala dan portnya sudah bisa dipakai. Nah, sekarang saya akan memberikan contohnya. Sekarang tugas kita yaitu mencopot portnya dulu lalu pasang kembali. Dan di sini kita ketikkan do show spanning tree. Maka di sini statusnya itu akan listening. Listening itu memakan waktu 15 detik. Setelah listening yaitu ada learning dan di sini saya tidak update si datanya, maka di sini kita itu langsung forwarding. Tapi tahapan yang sebenarnya yaitu listening 15 detik, learningnya pun 15 detik. Dan di sini saya akan coba ulang. Nah, yang awalnya listening itu akan berubah menjadi learning. Nah, setelah learning itu akan menjadi FWD, teman-teman. Nah, yang terakhir di sini ada pour fast. Nah, pour fast ini akan melewati tahap listening, learning, yaitu akan langsung forwarding, teman-teman.
Lanjut aja kita ke konfigurasinya dengan mengetikkan enable, configure terminal, lalu masuk ke Fasternet 0/3. Lalu kita harus memasukkan perintah spanning tree for fast. For fast ini bisa dikonfigurasi apabila di Fasternet kita tidak disetting trunking mode. Selanjutnya tahap uji coba. Nah, jika benar konfigurasinya, listening dan learning itu akan diabaikan dan itu akan langsung forwarding. Nah, ini tuh akan berpengaruh pada Fasternet 0/3. Kita akan coba di 0/4, maka dia tidak akan ngaruh. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.